Lalu ketiganya segera mengumpulkan masyarakat dan menyuruh mereka melempari Nabi SAW dengan batu. Sampai akhirnya kaki Nabi SAW keduanya berdarah. Akhirnya Allah SWT mengutus Jibril AS. Kata Jibril AS, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mengutus bersamaku malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung. Bila anda ingin, mintalah agar menyatukan gunung-gunung antara Mekah dan Taif sehingga dua-duanya hancur. Sekarang keputusan di tangan anda. Sekarang ini. Silakan bilang hancur. Gitu. Apa jawaban Nabi SAW? Kita mulai dengan poin pertama, dakwah ke kota Taif. Taif adalah sebuah kota yang kurang lebih jaraknya antara 60-70 kilo dari kota Mekah. Jadi ini di pegunungan yang cukup dingin. Biasanya orang-orang di Saudi sekarang itu kalau musim panas mereka ke daerah-daerah ini, Taif, kemudian ada wilayah-wilayah di depannya, di atasnya sampai ke Abha, Baha, itu semua daerah-daerah dingin, gitu kan. Kami pernah pergi ke sana di musim panas, lagi panas-panasnya Mekah dan Madinah. Di sana malah dingin, kami tidur siang hari dengan selimut, gitu kan. Jadi memang ini wilayah yang dingin seperti pegunungan, kalau kita mungkin puncak ya. Baik, kota Taif ini menjadi target Nabi SAW setelah melihat Mekah tidak ada gunanya. Nabi SAW waktu itu berdakwah di Mekah ya, beberapa tahun. Yang masuk Islam totalnya semua di Mekah itu 153 orang saja. 83 orang ada di Habasyah yang hijrah ke Ethiopia, dan ada 70 orang tinggal di Mekah bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Sisi lain, selain sedikit sekali orang yang masuk Islam pada saat itu, juga siksaan dan gangguan orang-orang Quraisy makin jadi-jadi setelah 2 orang tadi meninggal itu. Sebelum meninggalnya Abu Talib, yang menyiksa dan mencaci maki hanyalah pemuka-pemuka Quraisy saja. Tapi setelah Abu Talib meninggal dengan Khadijah, maka yang menyiksa dan menghina hampir seluruh masyarakat Mekah yang kafir, baik itu orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, budak, orang bebas, semua mencaci maki Islam, gitu kan, menghina. Karena mereka dimotivasi oleh orang-orang tua mereka atau tuan-tuan mereka atau sahabat-sahabat mereka. Oleh karena itu Nabi SAW akhirnya ingin mengembangkan dakwah dan coba wilayah lain selain Mekah. Dan yang paling tepat pada saat itu adalah kota Taif, karena paling dekat dengan kota Mekah, terjangkau dengan jalan kaki ya. Jadi naik kuda atau unta atau jalan kaki, dan jalannya masih lebih mudah dibandingkan kota-kota lain gitu. Kalau ke Madinah itu masih butuh sekitar 3-4 hari pada zaman itu ya, kalau naik kuda. Kalau jalan kaki mungkin bisa lebih lama lagi, mungkin bisa seminggu bahkan lebih. Kalau ke kota Taif berbeda. Dan perlu anda tahu bahwasanya Nabi SAW ke kota Taif ini jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Sejarak 60-70 kilo itu jalan kaki, itu sangat jauh sebenarnya. Tapi Nabi SAW begitulah berdakwah. Di awal Islam itu butuh juhud yang luar biasa. Makanya di awal dakwah itu memang butuh juhud. Ada orang kadang-kadang dai-dai kita ini mau gencar berdakwah di satu masjid, setelah apa? Ada dai-dai lain yang sudah membuka jalan, baru dia mau. Awalnya nggak mau nyentuh masjid, kan gitu. Awalnya merasa nggak usah deh, di sana banyak ahli bid'ah, di sana banyak orang syirik, di sana banyak begini. Loh, terus siapa yang mau mendakwai mereka kalau anda tidak mau? Mestinya anda masuk di sana, gitu kan? Bahkan kalau kita menjadi pemicu awal, insya Allah maka setiap orang yang datang setelah itu sudah aman, gitu kan? Sudah tidak ada masalah, malah lebih mudah dan kita akan panen pahalanya. Baik, Nabi SAW pada saat itu berjalan kaki, disebutkan dalam sejarah dan riwayat-riwayat yang sahih, menuju ke kota Taif sampai beliau tiba di sana, tapi tidak disebutkan berapa hari baru tiba. Ya, karena Nabi SAW tidak sampaikan itu, maka yang cukup adalah beliau tiba di kota Taif. Lalu beliau langsung bertemu dengan pemuka Taif. Dan ini termasuk strategi dakwah yang bagus. Kalau kita masuk ke satu lokasi dan kita dikenal, cari tokoh masyarakatnya siapa. Karena kalau tokoh masyarakatnya bisa didakwahi, maka lebih mudah mendakwahi masyarakatnya umumnya. Tapi kalau langsung ke masyarakat dan tokohnya nolak, maka dia bisa nanti menggejolakkan masyarakatnya untuk nolak dakwah itu. Nabi SAW segera ke pimpinan kota Taif, yang pada saat itu kebetulan terdapat 3 orang ya, yang menjadi pimpinan kota Taif. Sebenarnya ayahnya mereka yang raja, tapi ayahnya meninggal dan ketiga ini jadi pemimpin. Ya. Tidak ada yang menggantikan ayahnya, tapi tiga-tiganya menggantikan ayahnya. Yang pertama bernama Abdul Yalail, dan yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. 3 orang ini terkenal kepala suku daripada atau pimpinan kota Taif. Abdul Yalail, Mas'ud, dan Habib. Baik, ketiga orang ini pada saat ayah mereka Amr bin Umarah, ini raja kota Taif, meninggal dunia, maka ketiganya menjadi pemimpin.
Nabi SAW minta izin untuk menyampaikan dakwah beliau, lalu diizinkanlah oleh mereka. Pada saat itu Nabi SAW karena salah satu tokoh masyarakat Makkah, jadi dia sambut. Setelah disampaikan tentang Islam pada mereka, Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Maka yang paling pertama muncul di benak tiga orang ini, karena Nabi SAW mengatakan kan, ikuti saya. Kata-kata ikuti saya, dengan mengimani ada Tuhan namanya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, jangan sembah berhala, dan saya utusan Allah. Apa hukum yang saya tentukan dari wahyu Allah, maka wajib dipatuhi. Yang pertama muncul di benak tiga orang ini, kerajaannya akan hilang. Jadi mereka mengira bahwasanya Nabi SAW itu akan merebut kerajaan mereka, dan ketiga ini akan tunduk kepada Nabi SAW sehingga mereka tidak jadi raja lagi. Itu yang muncul di benak mereka. Padahal sebenarnya sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama, setiap kali Islam diekspansi di sebuah lokasi, tidak ada perebutan lokasi. Makanya kita lihat di zaman Nabi SAW itu nanti ada, atau kita sudah pelajari sebenarnya sebelumnya ya, ada Bazan. Bazan ini adalah salah satu gubernurnya ya, Raja Persia di Yaman, atau lebih tepatnya di Bahrain, gitu kan, di Jazirah Arab juga. Waktu Nabi SAW mendakwai dia dan dia masuk Islam, Nabi SAW tidak ganggu, nggak pernah minta sumbangan dari Bazan, nggak pernah suruh Bazan turun dari jabatannya, nggak pernah. Syahadat selesai, inilah hukum Allah, terapin. Kamu sholat, kamu zakat, kamu ini haji, disebutin, selesai. Nggak pernah diganggu kerajaannya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah mengutus sahabat untuk tinggal di Bahrain pada saat itu, atau di jazirah yang dikuasai oleh Bazan. Dan begitulah Islam memang. Jadi kalau kita ekspansi Islam ke satu negara, kita nggak minta kerajaannya direbut, enggak kok, gitu kan? Dia cuma diminta mereka syahadat, terapkan hukum Allah, jalani sekarang, tetap jadi pemimpin. Ya tetap jadi pemimpin, yang kepala suku tetap jadi kepala suku gitu kan, yang jadi pimpinan yayasan, organisasi, silahkan tetap, tapi jalankan hukum Islam, itu hanya hukum Allah SWT yang ingin disampaikan gitu. Nah pada saat mereka merasa kerajaannya terganggu, yang terjadi yang paling pertama adalah penolakan. Ketiganya tiba-tiba mengatakan, atau salah satunya sempat bilang begini, demi Allah, mereka mengatakan demi Allah karena mereka seperti masyarakat Mekah, beriman ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka berbuat kemusyrikan, masih menyembah berhala, benda mati yang dianggap perantara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini, karena ini Allah cap mereka kafir gitu kan. Seperti saya katakan tuh hari, banyak kita juga di Indonesia ini dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, kan begitu selesai sholat pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta ke kuburan itu, nganggap ada pohon keramat, masih menggunakan jimat, masih ada keris yang dianggap keramat dan seterusnya, menggantungkan nasib pada benda yang mati gitu kan. Maka ini syirik, nggak boleh. Makanya kita langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi, hendaklah seseorang di antara kalian meminta kepada Tuhannya apapun, termasuk tali sendalnya yang putus, langsung minta kepada Allah Azza wa Jal. Nggak butuh perantara Allah itu, nggak ada operatornya, langsung setiap saat bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan demi Allah, aku tidak akan beriman padamu walaupun dinding Ka'bah runtuh, karena dia anggap kerajaannya akan direbut gitu kan. Jadi dia langsung menolak spontan gitu. Yang satu lagi berkata demi Allah, aku tidak akan mengajakmu berbicara lagi, saya tidak mau dengar lagi, cukup. Dan yang ketiga mengatakan bila engkau benar Nabi, maka sungguh berbahaya aku bicara denganmu. Kenapa? Karena kerajaanku bisa kamu rebut gitu kan. Dan bila engkau bukan Nabi, maka engkau sangat hina sehingga tidak pantas bicara denganku. Ketiganya menolak, Dan ini juga pelajaran besar. Ternyata Nabi Muhammad SAW saja berdakwah ditolak, gitu kan? Jadi kalau antum sedang menyampaikan sebuah hadis, sebuah ayat, ngajak orang untuk berubah, ternyata belum diterima, ya nggak apa-apa, sabar, gitu kan? Nggak bisa, karena target dakwah adalah penyampaian dan bukan penerimaan. Kalau kita targetnya orang harus terima, kita kecewa kalau orang nggak mau dengar, gitu kan? Padahal hidayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW seorang nabi, bukan jadi sosok dai saja ya. Nabi jelas-jelas datang ke kota Taif, tokoh masyarakat Mekah, lalu menyampaikan dakwah dengan beliau yang sampaikan langsung, bukan dai, tapi Nabi SAW sampaikan ini ayat Allah, ini, dan Rasulullah yang bicara, masih ditolak, gitu kan? Jadi sangat normal kalau seorang dai ceramah, dakwah kemudian tidak diterima, itu normal. Yang penting yang Anda sampaikan itu adalah kebaikan, insya Allah dengan keikhlasan akan ada penerimaan, gitu kan? Sebagaimana nanti kita akan lihat ternyata
ya masyarakat Madinah malah satu negeri semua, satu kota itu terima semua dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara masih ada kota-kota lain yang tolak, tapi ada kota-kota lain yang menerimanya. Dan juga nanti akan kita lihat kalau seorang dai sudah berdakwah di satu lokasi dan ternyata penolakannya frontal sekali, misalnya ada penyiksaan, ada segala, maka dia lebih baik hijrah ke tempat lain, kan gitu. Dan ini kita ambil pelajaran dari atau dari kasus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat mereka menolak, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bila kalian menolak, maka tolong izinkanlah aku berdakwah kepada penduduk kota Taif. Serentak ketiganya mengatakan, lebih bahaya lagi dianggapkan kalau masyarakatnya dengar, maka sama kerajaannya juga akan runtuh. Ketiganya spontan mengatakan, demi Allah kami tidak akan mengizinkan engkau mendakwai kaum kami. Lalu ketiganya segera mengumpulkan masyarakat dan menyuruh mereka melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Tepatnya cara lemparnya itu ada. Jadi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi melangkah, kaki mana yang naik itu yang dilemparin. Itu sangat sakit gitu kan. Jadi bukan orang lagi jalan dilemparin sembarangan, tidak. Ditunggu kaki mana yang naik itu yang dilemparin. Orang melangkah pasti ada naik kakinya gitu kan. Itu yang dilemparin dan spontan seluruh masyarakat Taif melempar dengan sekalian bersamaan gitu. Mereka melempari kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya kaki Nabi SAW keduanya berdarah dan akhirnya beliau SAW keluar dari kota Taif karena melihat tidak ada lagi manfaat menyampaikan dakwah sementara mereka menolak. Ambil pelajaran besar nanti saat pulang menuju ke kota Mekah di tengah perjalanan, tepatnya di kebun salah seorang yang nanti akan terbunuh di perang Badr, ya, pimpinan Quraisy yang bernama Utbah dan Syaibah. Dua-dua ini nanti akan pada saat kita bahas perang Badr, mereka lah dua korban pertama di perang Badr nantinya, gitu kan. Orang-orang seperti kita sekarang lah, sering mungkin tinggal di Jakarta tapi punya tanah di puncak, punya perkebunan di mana, gitu kan. Nah mereka juga orang Mekah ini punya perkebunan antara Taif dan Mekah gitu. Termasuk dua orang ini. Kedua termasuk pemuka Quraisy. Kebetulan saat itu mereka berdua sedang berada di kebun mereka. Lalu Nabi SAW karena letih sekali, sudah capek sekali jalan, bayangkan 70 kilo jalan kaki gitu kan. Tapi ini belum sampai ke kota Mekah ya, masih sudah dekat kota Mekah, tidak disebutin sisa berapa kilo. Intinya adalah Nabi SAW tanpa sengaja gitu, duduk di depan kebun mereka, di depan pagar kebun Utbah dan Syaibah ini. Nabi SAW pada saat sementara istirahat dan kelihatan dari kaki beliau keluar darah, beliau keringatan, kelihatan capek sekali gitu. Utbah dan Syaibah sempat merasa prihatin dengan Nabi SAW waktu itu, kasihan. Akhirnya mereka mengutus salah satu budak mereka yang bernama Abdas. Abdas ini budak bekerja di kebun situ. Ya, kalau kita mungkin pekerja, tapi zaman dulu kan memang budak diperjualbelikan gitu. Abdas ini kebetulan beragama Nasrani. Tugasnya dia pada saat itu menjaga kebun dan pada saat itu juga disuruh oleh Utbah dan Syaibah ngantarin air dan kurma beberapa butir untuk Nabi SAW. Saat mengantarkan makanan kepada Nabi SAW, Nabi SAW berterima kasih pada dia. Kemudian waktu mengambil kurma, Nabi SAW sempat mengatakan Bismillah. Satu kalimat saja, Bismillah, sambil beliau makan. Abdas lalu heran dan bertanya, dari mana Anda mempelajari kalimat tersebut? Sementara orang Arab tidak pernah tahu kalimat itu. Enggak ada orang Arab walaupun itu bahasa Arab tahu kalau mau makan baca bismillah, kalau mau minum baca bismillah, belum pernah. Enggak ada kehidupan orang Arab begitu. Tapi orang-orang yang pernah mempelajari agama dari langit, seperti misalnya agama Nasrani, agama Yahudi, tahu itu bismillah gitu. Dengan nama Allah, gitu. Abdas selalu heran dan bertanya, dari mana Anda pelajari kalimat Arab sementara orang Arab tidak pernah mengucapkannya? Beliau SAW bertanya pada Abdas, siapa namamu? Abdas berkata, aku Abdas. Nabi SAW lalu berkata lagi, dari mana asalmu? Abdas berkata, aku dari sebuah wilayah bernama Nainawa. Nainawa ini kebetulan adalah sebuah kota tua sekali di Irak. Kota tua sekali, salah satu kota. Jadi bukan negeri ya, tapi kota saja, sebuah kota. Nainawa. Nainawa ini dulu adalah tempat dakwanya Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam. Jadi itu lokasi dakwanya. Sudah lama nih ceritanya kan dulu. Nabi Yunus sudah lama sekali kan sebelum Nabi Musa, jauh. Lalu berkata Nabi SAW berkata, waktu Abdas berkata, aku dari Nainawa. Maka Nabi SAW mengatakan,
kamu dari kota orang saleh yang bernama Yunus bin Matta. Abdas heran, karena orang Arab tidak seorang pun yang pernah tahu kota Nainawa, apalagi masyarakat Mekah, jauh, artinya tidak mungkin ada orang Mekah tahu karena itu sangat jauh, gitu kan? Dan memang tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang ada, gitu. Bagaimana bisa Nabi SAW tahu kota itu sementara kota itu sangat jauh, apalagi tahu kalau itu kotanya Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Abdas bertanya, dari mana dan bagaimana anda bisa tahu tentang kotaku, negeriku, dan juga tentang Yunus bin Matta? Kata Nabi SAW, ia adalah saudaraku, ia seorang nabi, aku pun seorang nabi. Yunus nabi, saya juga nabi, sama. Makanya saya tahu. Abdas lalu akhirnya menyadari bahwasanya Nabi SAW bukan orang biasa, yang ia pun akhirnya duduk mendengarkan beberapa perkataan Nabi SAW dan mencium kepala Nabi SAW. Utbah dan Syaibah waktu tadi melihat budaknya mengutus antar makan, ini cuma hitungan detik saja nih. Waktu lihat kejadian Abdas cium kepala Nabi SAW, bingung mereka. Lalu Utbah bin Syaibah mengatakan satu sama yang lainnya sambil heran, coba lihat bagaimana Muhammad dengan cepat sekali merusak budak kita, gitu kan? Dianggap ini merusak budaknya. Kenapa kok tiba-tiba budaknya tadinya tidak apa-apa, tidak kenal, tiba-tiba cium kepalanya. Dan mencium kepala bagi orang Arab ini adalah penghormatan yang luar biasa, gitu. Sampai hari ini anda kalau lihat di majelis-majelis ilmunya para ulama di Saudi, itu kalau sudah mau bubar biasanya dahinya dicium, gitu kan, atau kepalanya mereka dicium para ulama itu. Itu kebiasaan memang orang-orang Arab di sana, gitu. Coba lihat bagaimana Muhammad, kata mereka, mudah sekali atau cepat sekali merusak budak kita. Hanya dengan antaran makanan saja ia sudah bisa berhasil merusak Abdas. Saat Abdas kembali ke kebun, maka Syaibah bertanya padanya, tadi kami melihatmu mencium kepala Muhammad, kenapa? Abdas berkata, demi Allah ia telah mengucapkan kalimat yang tidak akan diucapkan kecuali oleh para nabi saja. Utbah dan Syaibah berkata, wahai Abdas, tinggalkan agama Muhammad, demi Allah sungguh agamamu jauh lebih baik dari agamanya. Niat mereka sebenarnya untuk menjauhkan Abdas dari agama Islam, gitu kan? Dan memang sebenarnya karena Abdas ini juga orang yang awam, berarti tidak kental memahami agama Nasrani, dan dia patut dikatakan oleh Syaibah dan Utbah, lebih baik kau dengan agamamu saja, maka dia hanya tertarik dengan perkataan itu dan tidak berlanjut lagi komunikasi dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Itu kurang lebih kisah pada saat Nabi SAW kembali ke kota Mekah. Baik, berlanjutlah pada saat itu, melihat kondisi yang sangat sulit, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ di depan kebunnya Utbah dan Syaibah, dia berpikir, kalau saya kembali ke Mekah ditolak dakwah, ke kota Taif ditolak dakwah, apa yang saya harus lakukan sekarang? Lalu Nabi SAW ucapkan doa yang masyhur. Beliau mengatakan, a'udzu binuri wajhika alladhi qad asyraqat bihi adh-dhulumat wa saluha bihi amru dunya wal akhirah alla takilni ila nafsi tarfata 'ain ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malakta amri in lam yakun bika 'alayya ghadab fala ubali walakin afiyataka awsa' li. Artinya, aku menjauhkan diri dengan cahaya wajahmu ya Allah yang telah menerangi seluruh kegelapan. Kalimat yang luar biasa nih, mengandung imaniyah ya. Dan jadi kadang-kadang saya sering bahasakan dari doa ini, anda harus tahu dengan sering memuji Allah itu akan menambah iman kita. Misal, sebelum menyampaikan hajat, pernah ada sahabat begitu masuk masjid langsung mengatakan, ya Allah ampunilah saya, Rabbi ghafirli. Kata Nabi SAW, istajala hada, orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia memuji Allah dulu, baca salawat untukku, baru berdoa, gitu kan? Jadi misal contoh anda kalau mengatakan pas mau berdoa, mengatakan ya Allah, zat yang telah menciptakan aku, zat yang telah mengizinkan aku untuk mengucapkan kalimat-kalimat doa ini, zat yang telah mengizinkan aku bisa menghirup udara sekarang, zat yang telah menciptakan semua yang aku lihat dan aku tidak lihat. Kalimat-kalimat pujian kepada Allah ini, itu akan menambah iman. Makanya makin panjang pujiannya makin bagus, gitu kan? Bukan kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah tuh. Segala puji Tuhan alam semesta Allah, Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih, Malik Yaumiddin, rajanya pada hari kiamat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pujian kepada Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, kami minta tolong, baru kita minta doa. Ihdinas siratal mustaqim. Puji dulu Allah Azza wa Jalla. Ini akan penting sekali.
Perhatikan doa Nabi. Nabi SAW cuma ingin menyampaikan hajatnya kepada Allah. Saya repot nih ya Allah. Tapi apa yang dia katakan? Aku menjauhkan diri dengan wajahmu yang telah menerangi seluruh kegelapan dan menjadi kebaikan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Maksudnya dengan petunjuk dari Allah, maka saya bisa tahu bagaimana menjalani kehidupan dunia dan akhirat ini. Janganlah engkau membiarkan aku mengambil keputusan sekecil apapun tanpa izinmu ya Allah. Pada siapakah engkau akan membuat aku bergantung, wahai Tuhanku? Ke masa depankah yang belum aku ketahui, atau pada musuh yang telah engkau gantungkan nasibku pada mereka? Bila engkau tidak murka padaku, maka aku tidak akan peduli dan rahmatmu lebih aku butuhkan. Ini doa Nabi SAW waktu dalam kondisi beliau sangat capek, beliau sangat letih, kakinya sudah berdarah, nggak tahu harus berdakwah kemana lagi pada saat itu ya. Istrinya sudah meninggal, ya kan? Kemudian pamannya meninggal, kondisinya sangat luar biasa. Setelah berdoa dengan tulus dan cukup panjang, ada doa-doa yang lain Nabi SAW sebutkan tapi tidak semua dinukil dalam buku-buku sirah. Akhirnya Allah SWT mengutus Jibril alaihissalam yang datang bersama malaikat lain pada saat itu, dan malaikat ini adalah malaikat penjaga gunung. Jibril alaihissalam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus bersamaku malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung ini. Kalau anda nanti satu waktu, misal Allah takdirkan ke kota Taif, saya kebetulan alhamdulillah sudah beberapa kali, antara Mekah ke Taif itu gunung banyak sekali, gunung-gunung batu. Jadi kita masuk di lereng-lereng gunung tuh, gunung-gunung semua. Dia dari Mekah di bawah, Taif itu di atas sekali, dan itu banyak sekali gunung. Mungkin kalau kita bisa katakan puluhan bahkan ratusan gunung, iya, banyak sekali gitu. Yang mengurus gunung-gunung seluruh bumi ini adalah satu malaikat ini yang diutus oleh Allah SWT. Kata Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mengutus bersamaku malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung. Bila anda ingin, mintalah agar menyatukan gunung-gunung antara Mekah dan Taif sehingga dua-duanya hancur. Kalau anda mau sekarang minta sama Allah, ya Allah, ini Taif dan Mekah tolak saya. Maka malaikat ini tinggal pertemukan gunung-gunungnya, hancur semua, habis ceritanya. Mau nggak seperti itu? Lalu kata Nabi kata Jibril alaihissalam, sekarang keputusan di tangan anda. Sekarang ini, silakan bilang hancur. Gitu. Apa jawaban Nabi SAW? Dan ini juga termasuk ya, para dai harus punya sifat ini, berkasih sayang dengan mad'unya. Orang yang sedang didakwai harus dirahmati, kan gitu. Jangan langsung mau spontan, kamu nggak sholat tahajud masuk neraka. Kamu nggak begini, kamu nggak begini, diancaman semua. Makanya ulama mengatakan selalu Nabi SAW itu mendahulukan al-wa'ad sebelum al-wa'id. Janji positif dulu, nih sholat jamaah pahalanya ini, ya, sedekah pahalanya ini, fadilah-fadilahnya semua. Jadi orang termotivasi. Kalau dia nolak, baru ancaman, baru al-wa'id. Ancaman pun harus ikutin wahyu, gitu kan? Dengan ikutin wahyu itu kalau orang sudah nolak benar-benar baru, gitu kan? Perhatikan Nabi SAW sudah dilemparin batu, kakinya sudah berdarah. Bukan cuma sekedar masuk di masjid, jemaahnya cuma 2-3 orang gitu kan. Enggak, itu masih kecil sekali, nggak ada masalah itu. Saya kalau dalam ceramah saya sudah ditahu itu oleh jemaah saya, kalau 2 orang pun hadir saya nggak peduli, saya datang saya ceramah. Mau dengar silakan, tidak mau dengar nggak ada masalah, yang penting saya sudah datang. Akhirnya alhamdulillah tiba-tiba penuh masjid seperti ini tadi. Tadi saya lihat masih kosong, tapi sekarang masya Allah gitu. Baik. Waktu itu Nabi SAW berkata apa? Perhatikan kasih sayangnya terhadap mad'unya. Beliau tidak ingin buru-buru menurunkan azabnya Allah karena penolakan. Karena manusia kadang-kadang memang punya godaan syaitan, punya masa di mana dia jenuh, di mana dia bisa menerima dakwah, kapan dia bisa terima, kapan tidak, ada saat-saatnya semua. Maka kata Nabi SAW, tidak. Tetapi aku akan bersabar dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kata para ulama, karena Nabi SAW menolak penyiksaan tadi, keluarlah dari kota Taif. Cukup satu orang sebenarnya. Satu Taif sekarang kan sudah beriman. Sekarang sudah beriman, kota beriman luar biasa. Tapi pada saat itu keluar satu orang yang kita sudah kenal semua namanya. Kalau baca hadis pasti tahu, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dari kota Taif. Yang kalau tadi Nabi SAW bilang hancurin, nggak ada hadis ini. Karena beliau penghafal hadis yang luar biasa gitu kan. Itu dari kota Taif, dari suku Daus namanya. Itu suku Daus, suku aslinya kota Taif. Keluar seorang orang Abu Hurairah yang datang ke Madinah beriman gitu kan. Lalu menghafal, tiap hari kerjanya itu cuma tunggu depan rumah Nabi.
Nabi SAW keluar dilihat cara jalannya bagaimana, pakai baju apa, sisir rambutnya seperti apa yang Nabi ucapin, semua gitu kan. Semua beliau ikutin radhiyallahu anhu. Itu contoh. Dari Mekah juga keluar, kan ini dua kota. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat yang mulia. Keluar semua dari generasinya banyak beriman kepada Allah. Bahkan kita akan pelajari nanti dalam pembebasan kota Mekah dari kekufuran, itu Abu Sufyan sendiri pimpinan Quraisy masuk Islam. Gitu kan? Karena kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Jadi dakwah sabar, memang harus sabar. Sabar itu dalam ketaatan kepada Allah, beribadah. Sabar itu dalam kemaksiatan. Jangan sampai terus dengan kemaksiatan, butuh kesabaran. Maka sabar dalam hal ini penting sekali. Yang penting kita benar, lalui saja jalannya. Insya Allah akan ada fa inna ma'al usri yusra. Di setiap ada kesusahan akan ada kemudahan. Ada yang tolak, ada yang terima. Otomatis